Komplit jamaah manakib. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga. Tak lupa pula kita berharap selalu kepada Allah barokahnya kedua orang tua, barokahnya mertua, barokahnya guru, barokahnya ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Semoga pula Allah berikan kepada kita, keluarga kita dan anak cucu kita dengan sebab barokah. Semoga hakikat iman kita semuanya diselamatkan oleh Allah. Dan juga tentram rumah tangga kita, anak-anak kita, cucu kita dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Dan dengan sebab barokah pula, apa yang jadi kesulitannya masing-masing Allah berikan jalan keluarnya. Dan juga dengan sebab barokah mustajab doanya, kabul hajatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mungkin di luar hujan ya. Hujan. Tapi jamaah luar biasa ya. Alhamdulillah, kita senantiasa didudukkan oleh Allah untuk berzikir kepada Allah, di mana dalam situasi dan kondisi saat ini kita masih bisa istiqomah, itu luar biasa. Nyari uang itu susah katanya, betul? Betul bangga? Nah, masanya uang dicari, siapa yang mau buang uang ya? Tapi buat jamaah manakib no problem. Kenapa? Karena jamaah manakib sudah biasa susah nyari duit. Iya Batina? Jadi itu bukan menjadi alasan ya. Betul jamaah. Istiqomah itu tidaklah mudah ya. Jamaah bisa lihat di atas panggung siapa-siapa yang biasa istiqomah dan siapa-siapa yang kadang mulai melorot, itu bisa. Betul bangga? Gampang. Istiqomah itu luar biasa karena istiqomah itu jiwa dari kekeramatan, dan istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 kekeramatan. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah, padahal kita ini bukan siapa-siapa, tapi bisa istiqomah. Istiqomah ini konsisten ya. Langgeng tegak lu gak nekone, itu namanya istiqomah. Ibadah tegak lu tidak nekone, konsis mantep netep apapun yang terjadi, apapun situasi dan kondisinya, tetap istiqomah. Alhamdulillah. Kadang duduknya istiqomah, ibadahnya istiqomah, kadang hatinya tidak istiqomah. Hari ini nerima, kadang besok nersuloh. Betul? Wiridannya istiqomah,
ya, kadang tawakalnya itu naik turun. Ya, sudah gimana Allah sajalah, semua sudah diatur oleh Allah. Hari ini lagi sadar. Giliran besok semaput ngesuruh lagi. Betul. Kalau lagi waras kita nerima, tapi ketika kumat kita kadang ngesulah. Betul begitu? Betul. Kenapa bisa demikian? Karena kadang keyakinan kita, iman kita tidak istiqomah. Kepercayaan kita percaya kepada Allah. Allah itu ada. Kadang ya mempercayai bahwa semua yang terjadi ini sudah kehendaknya, itu yang kemudian membuat kita naik tuh. Kadang percaya, kadang menerima, kadang protes ya. Hidup kok gini-gini amat gitu. Ya. Suka begitu kan? Dulu, sekarang alhamdulillah sedikit berkurang. Ya. Itu tandanya ya bahwasanya istiqomahmu sudah mulai benar gitu. Jadi oleh karena itulah wahai jamaah manakib, setiap orang pasti punya masalah. Nggak ada orang yang nggak punya masalah. Apalagi nih satu contoh Jekoning nih misalnya, ya. Kadang orang nunggu saja sudah nggak sabar. Betul. Padahal keluar modal juga kagak gitu loh. Ya kan? Kapan? Dia tinggal nunggu saja. Ya, wayahnya nanti sudah ada ya ada gitu. Tapi yang jelas itu kalau saya percaya saja, ya, karena orang yang menyadari betul, ya, tidak ada dalam hidup ini rugi, tidak ada. Yang rugi itu orang yang suka iri dan dengki, itu yang rugi. Ya, kalau masalah dunia itu nggak perlu kata rugi dari mana? Aduh, saya ketipu orang, saya rugi apa? Kamu lahir nggak bawa apa-apa, rugi dari mana? Ya, flashback dong. Kamu lahir bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Dulu nggak punya apa-apa. Ya, nggak punya modal, lalu punya modal kerjasama dengan orang ketipu, katanya sehingga dibawa lari. Aduh, saya rugi sudah. Kembalikan saja kepada Allah. Allah ingin melihat sejauh mana engkau terima dengan kehendaknya. Betul nggak begitu? Betul nggak? Betul. Kadang baru telurnya saja diambil saja sudah kesana kemari cerita kalau telurnya diambil, belum ayamnya. Wah itu ada tetangga saya itu telur 3 diambil 1, padahal telurnya cuma 2. Alhamdulillah jamaah ya, terutama yang saya bilang tadi ya, penyakit iri itu akan menimbulkan fitnah, ya kan? Orang kalau sudah iri dia akan kadang memfitnah. Fitnah itu sama dengan orang kalau titip uang, kira-kira ditambah apa dikurangin? Kali saya titip 50.000 ya, saya titip uang 50.000 misalnya, belum tentu dikira tiba-tiba apa saya tambah 10.000, belum tentu ya. Kadang dititipin uang 50.000 ke Pak Wawan, jamaah titip uang ke Pak Wawan 50.000 buat apa gitu kan ya. 100.000 nyampenya kadang udah nyampe kadang. Alat macam buat bensin dan mobil motor pecah lah segala macam. Begitu juga ya, kalau nitip omongan tidak mungkin itu dikurangi. Pas saja itu sudah benar. Pas saja ya. Pas ya. Misalnya titip omongan 2, pas 2 sudah bagus. Biasanya titip 2 nambah itu kalau omongan. Mending kalau nambahnya itu yang positif, kadang yang negatif. Oh ya, ada salam tadi dari mantan binimu. Oh ya, iya bini kamu lah ditambahin itu.
Itulah orang ya. Jadi makanya hidup itu tidak usah apa ya, tidak usah kusil, tidak usah sok mau tahu urusan orang lain, tidak usah sok tahu nyari urusan orang lain. Itu bisa sukses di mana ya gini, tidak perlu tahu sudah ya. Jalani, syukuri apa yang telah Allah berikan kepadamu. Kesuksesan itu Allah yang memberikan, bukan karena ulah kepintaran kamu sendiri. Kalau kepintaran itu bikin sukses, yang pintar-pintar berarti sukses. Benar nggak? Itu cuma sarana saja. Tapi hakikat kesuksesan itu Allah yang memberikan. Ada lulusan SD, kadang SD tidak lulus jadi bos. Anak buahnya kadang S2, S1. Lah, apa yang harus kita iri kalau Allah berkehendak? Kemarin saya ngobrol dengan Haji Zainuddin Bezan, ya, calon besan. Jadi kita ngobrol. Jadi ilmu boleh lebih banyak, ya. Tapi masalah apa yang membedakan katanya? Di Junidi itu kalau gitu, itu karomah, betul enggak? Kalau nggak dikasih karomah, mana mungkin orang datang berbondong-bondong dari mana-mana. Dan karomah itu milik siapa? Bukan milik Junidi, milik Allah. Betul enggak? Betul? Kalau bahasa ininya apa ya? Makom, betul ya? Makom berbeda. Ilmunya boleh sama, tapi makom itu berbeda. Makam sama, makom berbeda. Keinginan sama, tapi pendapatan itu tidak akan pernah sama. Betul gitu ya? Jadi tidak perlu kita iri kepada orang lain, ya. Oh, ini taruhlah perusahaan itu tentu punya owner, betul nggak? Perusahaan punya owner. Owner itu yang punya, pemilik, itu namanya owner. Nah, ini ada S2, ada S1, kerja di situ, ya bagian kepala bagian lah ini itu nah. Ada satu ini SD, ya. Tapi owner senang karena kejujurannya, karena ketuhanannya, karena nggak pernah protes, senang diangkat sebagai direktur. Siapa yang memprotes? Betul, Bang. Izin bos, saya ini kan S3 bos. Itu SD jasanya bos, saya dulu yang berlima. Masa bos jadikan direktur? Apa urusannya lu? Gua yang bayar lu, betul enggak? Mau saya jadikan direktur kayak, mau saya kasihin di perusahaan, ini urusan saya. Begitulah kita hidup. Maka dari itu, yang terpenting bagaimana membuat Allah percaya kepada kamu, titik. Buatlah Allah percaya kepada kamu. Kalau Allah percaya pada kamu, maka ya, dunia ini pun akan percaya kepada kamu. Gimana Allah akan percaya kepada kamu? Wong kamu sendiri gak percaya pada diri kamu sendiri. Bagaimana Allah percaya sama kamu? Kamu kadang gak percaya dengan doamu sendiri. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Kamu sudah berdoa, surat 2, surat macam-macam, kasih pergi ke dukun minta doa. Nah, mereka tidak percaya dengan doanya sendiri. Ya, betul? Betul atau betul? Bukan tidak boleh saja, betul nggak? Sebelum kamu meyakini, yakini dulu apa yang telah kamu minta. Sama kamu datang di sini, karena kamu yakin dan percaya. Kamu duduk di sini, berdoa di sini Allah kabulkan. Makanya kamu datang berkali-kali. Betul begitu? Percayalah dengan doamu, betul nggak ya? Bahwa Allah pun mengabulkan doamu. Tidak hari ini, mungkin esok, tidak tahun ini, mungkin tahun depan, tidak kepada saya, mungkin kepada anak cucu kita. Disinilah kita tidak pernah berputus asa dan berputus harapan bahwa doa itu pasti akan dikabulkan. Orang tua berjuang berusaha untuk siapa? Saya mau tanya, untuk siapa? Untuk anak, benar banget. Tidak kepada saya, ya Allah, andaikan doaku padamu tidak kau kabulkan untukku, saya rela ya Allah. Tapi berikanlah doa ini nanti kepada anak cucuku. Apakah ini hebat? Kalau doa belum dikabulkan, berhenti, ya sudah. Betul ya jamaah ya? Bapak saya, ibu saya, bapaknya bapak, kakek, sudah ngedoain buat bapak saya, buat umi saya.
mau doa supaya jadi orang sukses, doa supaya jadi orang yang cukup, tapi hidupnya penuh dengan kekurangan, tapi tidak pernah berkeluh kesah. Selalu berdoa, turun ya Allah, jadikanlah anak saya. Semoga kau muliakan penderitaanku, rela saya ya Allah, tapi jadikan penderitaan ini kebahagiaan buat anak-anak saya. Akhirnya apa? Doa orang tua Allah kabulkan, Allah wujudkan kepada siapa? Kepada anak. Contoh saya, seperti yang Abah cerita ya, orang tuanya Abah itu bukanlah siapa-siapa. Makanya kadang-kadang yang iri juga, bukan turunan kiai kok jadi kiai. Ya biarin, orang suka-suka order dong. Bener nggak? Suka-suka wah ngaji kita aja nggak bisa kok jadi kiai, suka-suka order. Betul? Siapa bilang saya nggak bisa ngaji kita? Coba kena suruh baca kitab, dibaca sama kita. Kok baca kitab suruh apa kan kita? Wah, mondok di mana tuh Junaidi? Saya itu mondok di Radatul Ma'ruf, ya. Putranya gitu masih kecil-kecil, ya. Begitu saya sudah jadi kiai, kan seperti tahu lah jamaah Kiai Ma'ruf ya. Ya, pondok apa tuh gak besar pondoknya kiai itu, ya. Setelah apa punya jamaah banyak, ya. Kiai meninggal, wafat, dan pondoknya pun apa lah? Gak ada isi karena gak ada penerus. Sampai akhirnya mukso ya, pondoknya menghilang. Jadi kalau ditanya mana pondoknya, oh sekarang sudah mukso, nanti akan muncul lagi kan gitu. Muksa. Jadi saya bilang, oh berarti Kiai Ma'ruf itu dijadikan kiai hanya untuk menjadikan satu, Junaidi Al-Baghdadi. Betul nggak gitu kan ya? Nggak perlu banyak-banyak, satu kalau jadi. Modal. Maka dari itu jangan cuma ngaji syariat saja, hakikat itu perlu, betul? Ya, perlu. Kalau cuma ibadah dengan syariat, ilmu syariat saja, ngambang kita punya ibadah itu, betul? Makanya di sini ku kenalkan engkau kepada Allah. Denyut nadimu, detak jantungmu, desah nafasmu, gerak langkahmu. Jadi semua ini adalah harus kamu rasakan, ada di dalam rasa kamu, gitu loh. Ya, ada di dalam rasa, merasalah kamu. Semua ini adalah Allah. Dari mana? Wah, dari Taman Mini saya. Ada apa Taman Mini? Ya gitu aja sudah. Terus ada yang masuk ke dalam. Oh di Taman Mini itu ada kiong mas pohong itu. Gak ada kiong mas. Saya bolak-balik ke Taman Mini tidak pernah ketemu kiong mas. Oh cuma di pintu gerbang. Bener nggak? Coba masuk ke dalam. Ya, macam-macam di dalam itu. Ya, ada kiong mas. Ada apa saja, macam-macam ada. Ya. Kalau luarnya Taman Mini, luarnya Ancol ya kayak gitu, di gerbang itu luarnya sudah. Tapi dalamnya Ancol tuh macam-macam isinya. Sama dulu Jakarta itu mana? Ya, tahunya saya dulu Jakarta ya Jakarta. Makanya begitu saya turun dari kereta, saya nanya waktu itu, Pak numpang tanya Pak. Saya kan ini tiket saya Pak, tiketnya itu Jember, Jakarta, masih kayak apa namanya itu, kartu remi itu apa? Ya domino ya, kayak domino dibolongin gitu ya. Saya belinya dari Jember langsung Jakarta, tapi pindah di Gubeng, pindah ke Pasar Turi, nggak langsung. Karena saya belum pernah tahu Jakarta kan, Mbak Jakarta mana. So, nyampe di Semarang, tahu ini masih Semarang. Sampai akhirnya begitu nyampe Jatinegara dia ngomong, Mas, sampean kan mau ke Jakarta, ya udah turun sini aja. Dia sudah nyampe ke Jakarta, Mas. Sudah, ya udah makasih Mas. Kebetulan gerbong saya itu paling belakang, turun saya di situ. Karena agak jauh ke stasiun kan jalan di saya.
Nah, sampai akhirnya keretanya di jalan. Begitu jalan ada tulisan stasiun Jatinegara. Wah, kurang ajar tuh orang. Saya ditipu. Katanya stasiun Jakarta ini Jatinegara. Gitu. Karena nggak ada dalam pikiran saya tuh Jakarta ada Jatinegara. Mau saya lanjut dicerita. Makanya jangan beragu. Belum tahu Jakarta, sok tahu. Akhirnya turun saya. Wah, kurang ajar tuh orang. Saya cukup ya. Udah, karena sudah kandung, akhirnya saya nanya sama satpam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa dek? Pak, saya mau nanya Pak. Ini tiket saya. Oh ya, kenapa dek? Ini kalau mau ke Jakarta, ini tiket saya kan dari Jember Jakarta Pak. Nah Jakarta itu mana Pak? Ketawa dia. Ketawa dia. Kayak orang tertawa lucu, kan tersinggung saya. Katanya saya nanya bener-bener kok dia tertawain. Kayak menghina gitu loh ya. Saya Pak, saya bilang, apa yang lucu Pak? Saya tuh nanya bener-bener gitu. Kok sampai malah tertawa kepada saya? Apanya yang lucu? Dia langsung gitu dia. Biar badan lu gede nggak apa-apa, gua sudah puyeng gini gitu ya. Ya. Saya kan nanya baik-baik, Jakarta mana Pak? Sampai malah ketawa gitu. Bang lucu Pak, saya bukan ketawa gitu. Tapi untungnya dia nggak marah gitu loh ya. Akhirnya, adik mau Jakarta mana? Mau Jakarta mana lagi Pak? Jakarta, bukan Jakarta mana lagi? Dia mau ketawa lagi, tapi ditahan dia itu. Dek, Jakarta tuh ada 5. Tuh, kaget. Iya Pak, gitu. Ada Jakarta Pusat katanya. Ada Jakarta Utara, ada Jakarta Selatan, ada Jakarta Barat, ada Jakarta Timur. Nah ini sini di Jakarta Timur, katanya Jatinegara itu ya. Nah adik mau kemana? Malu saya. Malu, aku malu. Saya kan dulu waktu di kampung tidak disebutkan Jatinegara, ya. Tahunya Jakarta, sebab saya tahunya dari mulai lama. Jakarta, ibu kota Indonesia. Jakarta, ada namanya Jatinegara, nggak ada itu. Makanya kalau ngikut perintah guru itu enak, ya. Disuruh Jakarta, Jakarta saja sudah, ya. Oh gitu ya Pak. Terus, ada yang mau ke mana nih? Itu Pak, yang ada munasnya itu Pak. Oh itu Jakarta Pusat. Aturan tadinya tuh adik jangan turun sini, turunnya di Gambir. Nah, kalau tahu ngapain saya turun sini Pak? Pada Jakarta Pusat mau kemana saya juga nggak tahu gitu loh. Ya. Akhirnya alhamdulillah singkat cerita lah sampai saya ajak seseorang. Nah, Pak Biarto itu akhirnya saya diaku sebagai saudaranya, tinggal di Hankam waktu itu. Terus bilang, karena disuruh diaku bilang saudara dari istrinya, ya. Nah, yang didatang itu apa? Ponakan berarti ya, ponakannya beliau. Singkat cerita gini. Akhirnya bilang, Dek, anggap saja ini rumah sendiri, dan sama malu-malu. Taruh di kamar, dikasih kamar, ada AC, ya. Ini AC-nya, ada TV, ini remote-nya. Saya mikir, apa tuh remote? Perasaan saya nggak punya remote di rumah. Oh iya Mbak, iya saja. Padahal remote itu apa saya nggak tahu ya. Maklum orang kota kan gitu. Oh kebalik ya. Akhirnya kan saya selama di kereta itu nggak buang air saya. Akhirnya perut saya mules. Saya lanjut cerita. Begitu saya buang air kan pakai WC duduk itu, ya klosetnya kloset duduk. Kalau di kampung saya kan di sungai itu. Duduk di sungai langsung aja di sungai ya. Saya nggak ada timba, ada apa di situ ya. Sudah akhirnya begitu selesai, saya bingung nyiramnya gimana supaya masuk.
Karena saya nggak tahu, ya, tidak tahu gimana caranya. Ya. Disemprot pakai yang cos itu, tambah mumbul kemana-mana. Ya, karena nggak tahu caranya. Akhirnya saya kopiah saya ini ada kopiah kayak gini kan banyak baju ini. Saya bungkus pakai tas kresek, saya tandai, semprot. Begitu semprot saya siram lagi, nggak masuk kesel, tak goblok aja pakai tangan. Itu dulu, tenang saja. Itu masa lalu, ya. Makanya rumah Abah suatu pakai WC dulu saya semua. Kenapa? Dendam saya. Jadi rumah kalau pakai WC duduk rumah itu, ya, pakai shower rumah itu, dendam saya masalah. Ya. Saya lanjut. Nah, akhirnya ini pernah cerita belum saya? Belum ya. Cerita di belum. Saya cerita di rumah ya, sama kakek Nasir. Nah, akhirnya ya masuk juga itu kan. Terus saya kedinginan kan, dingin. Asik. Ini gimana cara matiin gitu ya? Akhirnya bantal saya susul, saya tutup pakai sarung. Namanya AC, tetap aja dingin itu ya. Mau tembus juga itu. Singkat cerita, tapi orang Jember tidak boleh ketahuan gobloknya dan gitu ya. Biar nggak kelihatan desanya itu ya, biar nggak kelihatan melaratnya. Nah, akhirnya saya bilang begitu pada pembantunya namanya Wiwin itu, Mbak, boleh minta tolong Mbak? Ada apa Mas? Itu WC kayaknya airnya mampet Mbak. Oh iya Mbak, iya. Coba Mas saya lihat ya, ayo saya anterin. Pencet, nah ini enggak, loh semalam nggak keluar Mbak. Ada bulat di atas itu ya, gitu. Terus showernya udah keluar air juga. Oh, tapi semalam nggak keluar ya. Oh ya mungkin ininya kali Mas ya. Ini jalani, saya semprot aja, semprot. Oh, ini kan Mas keluar banyak kan. Makasih. Oh ya Pak lagi Pak. Itu AC Pak, nggak bisa saya matiin. Remote-nya di mana itu Pak? Jadi kan dikasih tahu waktu cerita yang itu di situ. Itu bisa. Oh iya, kan nggak bisa ya Pak semalam Pak. Ya udah Pak nyari lagi Pak. Oh inilah. Dia pencet saya ngeliat ini buat nyalain kan gitu. Jadi pengalaman itu ilmu yang saya lanjut. Jadi saya sudah pernah, saya dulu pertama ke Jakarta sudah kaya raya. Jadi orang kaya saya. Itulah barokahnya. Nyari beli nomor gak dapat, hanya mondok terus ditendang ke Jakarta jadi orang kaya saya. Kok begitu Pak? Ini ceritanya. Karena saya sudah di situ, saya kan malam tidak pernah tidur. Begitu jam 2 malam saya ngepel, rumah segede gitu saya pel sendiri, pel atas bawah saya pel. Saya pelin, mobil saya cuci semua. Jam 2 malam. Tuan rumah itu jam setengah 6 sudah keluar tuh. Melihat sudah rapi, taman sudah saya siram, sudah saya pel, mobil sudah saya cuci semua. Siapa yang ini? Saya nggak ngaku, diam aja. Lama-lama kan ketahuan kalau saya. Nah, tuan rumah ini Mbak Din sama Mas Mirsa ini yang saya ikutin ini pengawas bank pembangunan waktu itu. Jadi jam 6 itu jam setengah 7 sudah berangkat. Punya anak 2 kecil-kecil, masih satu Akbar, satu Disa namanya, masih kecil. Yang satu yang itu masih TK. Begitu beliau sudah berangkat, yang di babysitternya ke rumah mertuanya Mbak Din. Tinggal saya berdua sama pembantu yang namanya Wiwin. Kaya saya ya. Kan katanya Mbak Din, anggap rumah sendiri. Tapi karena masih baru ya, masih jaga gengsi dulu lah. Lama-lama akrab orang pikir saya nyuci sendiri. Gimana saya supaya nggak nyuci? Gimana makan supaya saya dilayani? Akhirnya ya
mulai PDKT, walaupun bukan tipe saya, tapi demi kebahagiaan. Singkat cerita, tak jadi pacar lah sama saya. Udah pacaran ceritanya, pacaran doang. Kalau sudah berangkat nih, baju sudah ada yang nyuciin, makan ada yang nyiapin. Begitu Mbak Dina yang punya rumah keluar, sudah berangkat kerja, jam 9:30, Mas makan dulu. Kan di meja makan yang mewah, ya, dengan Dina, kaya saya ini. Terus di depan rumah tuh ada kursi rotan dua, karena kita tengahnya ada meja. Saya keluar masih rokok, Dek, bikinin kopi susu. Di depan rumah saya kopi susu nangkring sambil ngerokok. Saya bilang ngobrol, Dek, anggap ini rumah sendiri. Lah, kan katanya Pak Lin, anggap rumah sendiri. Orang yang tidak tahu saya, yang lewat mulai pasti, ya Allah, ini masih muda kok sudah sukses, kan gitu. Ya, masih muda sudah dianggap owner. Tapi hanya saya yang merasa sebenarnya saya di situ cuma Saya lanjut.